Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan untuk membekali kita di hari ini. Terlebih dahulu, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Ya Allah, Engkaulah kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindu karena demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, ku memandang-Mu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu.
betapa ku merindukanmu. Kami merindukan Engkau, menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami rindukan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mengambil bagian seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya damai sukacita oleh Roh Kudus selalu senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Kembali pagi ini kita di program Selamat Pagi Bapa, dan saya mengajak saudara untuk belajar bersama tentang hal yang masih berkaitan dengan tema kita bulan ini. Dan pagi ini saya mengajak saudara untuk membaca dari kitab Galatia 5, dimulai dari ayat yang ke-1 sampai yang ke-15. Dan dari ayat yang kita baca tersebut, kita akan belajar bersama mengenai hidup oleh iman melalui Roh Kudus, seperti yang Rasul Paulus telah tuliskan dan nasihatkan pada kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah terpaham bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi orang baik, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang setia. Tentu kita juga memahami juga bahwa kita tidak hanya mengenal Kristus melalui iman, tetapi kita juga bertumbuh secara rohani di dalam Kristus melalui iman. Dengan iman kita mengenal Kristus, dan dengan iman kita bertumbuh di dalam Kristus. Kita tidak bertumbuh di dalam Kristus melalui perbuatan kita. Kita tidak bertumbuh di dalam Kristus hanya dengan menjadi orang baik. Kita bertumbuh di dalam Kristus karena kita mempunyai iman kepada Kristus. Iman adalah hal yang perlu kita fokuskan. Jadi jika kita sampai pada keselamatan hanya dengan iman dan bukan dengan perbuatan, maka secara logis kita juga bertumbuh di dalam Kristus oleh iman. Jadi bukan dengan perbuatan. Dan Rasul Paulus memberitahu kita bahwa ada cara hidup yang lebih baik daripada mencoba mengikuti aturan. Dan itu adalah cara Tuhan yang Tuhan rancang bagi kita untuk hidup sebagai orang Kristen. Dan Dia mulai memberitahu kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang setia. Kita dapat memahami hal ini apabila kita membaca kitab Galatia 5 ini dengan seksama, sambil kita mengingat kembali apa yang kita dapatkan di beberapa program sebelumnya dalam tema bulan ini ya, dan juga dari khotbah-khotbah
dalam ibadah kita, dalam ibadah raya kita setiap minggunya. Apa yang Bapak Gembala sampaikan pada kita ya. Nah, mulai dari ayat pertama Rasul Paulus menasihati kita untuk berdiri dengan teguh. Jadi mengapa kita harus berdiri dengan teguh? Kita harus berdiri dengan teguh karena cara kita dulu, jadi cara kita hidup dulu itu tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Dia ingin kita hidup dengan cara yang baru. Tuhan ingin kita tidak hanya menjadi baik, tetapi Tuhan ingin kita menjadi setia. Mungkin sebagian dari kita masih terdengar membingungkan ya. Tetapi mari kita pahami, ada perbedaan antara menjadi baik dan setia. Di masa lalu kita memusatkan hidup kita pada upaya kita untuk menjadi orang baik. Tetapi sekarang kita harus memusatkan hidup kita menjadi orang yang setia. Selain baik harus setia ya. Menjadi orang baik berkisar pada melakukan perbuatan baik. Seperti kita ketahui, orang tidak percaya Yesus pun juga melakukan perbuatan baik, bukan? Tapi menjadi orang setia itu berkisar pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Jadi jika kita kembali ke kehidupan berusaha menjadi orang baik, seperti yang digambarkan Paulus, hidup di bawah hukum, Kristus sama sekali tidak berharga bagi kita. Itu tertulis di ayat yang kedua ya, di dalam Galatia 5 tadi ya. Dan jika kita kembali menjadi orang baik, maka tidak ada gunanya. Jadi maksud saya, jika kita hanya menjadi orang baik ya, tidak setia, hanya menjadi orang baik, berusaha menjadi orang baik, maka nggak ada gunanya mengikuti Yesus Kristus. Dengan kata lain, jika kita kembali ke kehidupan kita hanya mencoba menjadi orang baik menurut kemampuan kita hidup seolah-olah tidak membutuhkan Kristus. Karena dengan berbuat baik pun kita sudah selamat ya. Jadi untuk apa Yesus? Ya kan? Begitu. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa banyak orang baik, sekitar kita banyak orang baik, tapi mereka bukan Kristen. Kita melihat bahwa jika kita hanya ingin menjadi orang baik, kita sama sekali tidak membutuhkan Kristus seperti saya bilang tadi. Siapapun bisa menjadi orang baik, dengan atau tanpa Yesus Kristus. Tapi kenyataannya, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi baik, tapi untuk setia. Kita tahu orang dunia memiliki ide sendiri apa itu baik. Dan orang dunia juga memiliki ide sendiri tentang apa yang mereka anggap segala sesuatu itu baik. Tetapi gagasan tentang mereka menjadi orang baik dan gagasan orang lain tentang orang menjadi baik tentu tidak sama. Lalu bagaimana dengan kita? Apa ukuran baik bagi kita sebagai orang percaya? Ya tentunya kita akan menggunakan hukum seperti yang kita temukan di kitab suci. Jadi kalau di dalam kitab suci dulu, jadi jika kita ingin menjadi orang baik, maka kita atau saya harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh undang-undang itu kepada saya. Dan itu sudah Paulus ingatkan, Rasul Paulus ingatkan di ayat yang ketiga. Kita wajib mengikuti keseluruhan hukum. Namun Paulus sangat menyadari bahwa tidak seorang pun yang dapat sepenuhnya mentaati hukum. Kita perlu memahami, jikapun seseorang dapat sepenuhnya mentaati hukum itu, mereka tidak dapat mengatasi dampak dosa. Bahkan jika seorang mampu menjadi orang yang sangat baik, tetap saja dia tidak mampu mengatasi efek dari dosa. Hanya Allah yang dapat mengatasi dampak dosa dalam hidup kita. Dan Allah sudah menyelesaikannya
melalui Yesus Kristus. Inilah sebabnya mengapa Yesus Kristus masuk ke dunia untuk berurusan dengan dosa, dan kita diharapkan untuk setia kepadanya ya. Jadi masalah kita itu bukan untuk menjadi orang baik. Masalah kita itu adalah dosa. Dan Paulus merangkum kita semua ini di ayat keempat, mengatakan kepada kita bahwa jika kita masih berusaha untuk dibenarkan oleh hukum, jika kita masih berusaha untuk hidup sebagai orang baik, bukan orang yang setia, maka kita akan lepas, kita telah terasing ya, kita terasing dari Kristus. Dan maka dari itu juga kita akan hidup di luar kasih karunia. Jika kita masih mencoba yang terbaik untuk menjadi orang baik, maka kita telah mengasingkan diri, kita sudah melepaskan diri dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita tidak setia. Dan ini seperti terpotong di dalam perlombaan. Paulus menulis hal ini di dalam ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Menjalani hidup menurut hukum, menurut Paulus, memisahkan kita dari Roh Kudus. Wah, jadi maksudnya apa nih? Mari kita perjelas. Di sini Paulus tidak bermaksud bahwa kita akan kehilangan keselamatan. Apa yang dia katakan itu bahwa adalah jika kita mencoba hidup di bawah hukum, maka Roh Kudus tidak akan berpengaruh pada kehidupan kita. Kita akan menjadi buta terhadap pimpinan Roh Kudus. Dengan mencoba hanya sebagai orang baik, bukan sebagai orang yang setia, kita bisa menjadi buta terhadap pimpinan Roh Kudus. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita mengikuti aturan hukum itu tadi, bukan tuntunan Roh Kudus ya. Kita membutuhkan Roh Kudus jika kita memiliki aturan untuk diikuti. Dan Paulus menyebut di ayat 3 ya, masalah sunat itu. Bagi orang Yahudi, sunat itu adalah tanda seorang pria yang saleh. Tetapi sekarang di dalam agama Kristen, tanda seorang pria atau wanita yang saleh itu adalah jika di dalam dirinya ada Roh Kudus dan dia mengikuti pimpinan Roh Kudus. Lalu pertanyaannya sekarang, jika saya tidak mengikuti aturan, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, petunjuk kita yang Rasul Paulus katakan hari ini adalah kita tidak lagi ditandai dengan sunat atau hukum-hukum itu tadi. Kita ditandai oleh Roh Kudus, dan kita harus mengikuti Roh Kudus seperti tertulis di ayat kelima. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan, dan disambung di ayat ke-6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Mari kita kita cerna dua ayat ini bersama-sama, kita ambil bersama-sama. Jadi bukan iman melalui kasih saja, bukan iman melalui roh saja, tetapi iman melalui kasih dan Roh Kudus. Sekarang kita tidak mengikuti aturan, sebaliknya kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Kita mengikuti satu perintah, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, begitu ya. Jadi dalam iman kita mengikuti Roh Kudus itu, kita mendengarkan Dia untuk membimbing kita di dalam kehidupan kita. Kemudian kita menunjukkan iman di dalam kasih. Namun ada satu hal yang harus diingat, Roh Kudus itu bukan hati nurani. Kenapa ini saya katakan? Karena tidak sedikit orang percaya, tidak sedikit. Jadi tidak sedikit itu berarti banyak ya. Banyak orang yang percaya bahwa dengan mendengarkan hati nurani mereka anggap itu mendengarkan Roh Kudus.
Itu sama sekali salah ya. Dengan mendengarkan hati nurani kita, ya kita yang mendengarkan hati nurani kita, bukan Roh Kudus. Jika kita menggunakan hati nurani kita sebagai panduan, apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya dengan Yesus? Seorang yang bukan Kristen maksud saya. Semua orang yang tidak percaya pun, seorang yang bukan Kristen pun mempunyai hati percaya, mempunyai hati nurani maksud saya. Nah, untuk membedakan antara kita dan orang yang tidak percaya pada Kristus, kita harus berhenti mengikuti hati nurani kita, dan kita harus mulai mengikuti Roh Kudus, karena hanya orang percaya, hanya orang Kristen yang dapat mengikuti Roh Kudus. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana kita tahu itu adalah Roh Kudus atau perasaan hati nurani saya, hati nurani kita? Ini adalah pertanyaan yang wajar ya, dan sangat relevan. Untuk hari ini mari kita menjalankan dua hal yang menurut saya merupakan aturan praktis dan baik ya. Pertama, dibutuhkan banyak latihan untuk mendengar dan memahami Roh Kudus. Dan yang kedua adalah Roh Kudus itu ciri-ciri, kita harus tahu ciri-ciri Roh Kudus ya. Roh Kudus itu tidak pernah dan tidak akan pernah membimbing kita dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus tidak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Inilah sebabnya mengapa dikatakan bahwa Yesus menggenapi hukum. Hukum itu tidak salah, hukum tidak buruk, tetapi hukum bukanlah cara hidup yang seharusnya kita jalani. Begitu maksud Rasul Paulus. Kita dirancang untuk hidup oleh Roh, bahkan Roh menggantikan pekerjaan. Jika kita pernah memiliki kehidupan yang lama, kehidupan di mana kita diatur oleh apa yang secara alami datang kepada kita, tetapi sekarang kita memiliki hidup baru dan kita menjalani hidup yang diatur oleh apa yang tidak datang. Jadi tidak datang secara alami kepada kita. Kita harus menjalani hidup kita secara rohani yang berarti oleh Roh Kudus. Jika kita tidak hidup dengan apa yang datang alami kepada kita, kita sekarang harus hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Hidup Roh yang memberi kita kebebasan besar. Ketika kita hidup dalam Roh, kita bebas akan murka Allah. Kita bebas akan dari dosa yang mengatur kita. Kita bebas dari kekuasaan setan. Kita bebas dari hukum-hukum seperti yang telah kita dengar di ibadah raya kita ya. Dan kita bebas juga dari hukum sebagai pembenaran hidup kita. Dan sekarang kita melihat bahwa hidup oleh iman, kita harus hidup oleh Roh. Tetapi ini adalah hal yang sulit. Menurut saya ini adalah hal yang sulit untuk kita lakukan sendiri. Jadi Tuhan telah menyediakan bagi kita cara hidup oleh Roh. Tuhan telah menyediakan bagi kita apa yang kita sebut dengan buah-buah Roh. Jika kita memahami bagaimana buah Roh bekerja dalam hidup kita, kita akan mengerti bagaimana menjalani hidup di dalam Roh. Kiranya renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman yang Engkau bagikan hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami
untuk tidak hanya menjadi orang baik, tetapi yang lebih penting kami harus setia pada Kristus dan selalu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus oleh iman kami, sehingga melalui Roh kami dapat mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami mengerti Tuhan bahwa Roh Kudus itu adalah Engkau sendiri, dan Engkau merencanakan sesuatu yang besar dalam diri kami masing-masing. Saat kami berjalan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk menyelaraskan hidup kami. Mampukan kami untuk menyelaraskan hidup kami dengan kehadiran-Mu yang terus-menerus di dalam kehidupan diri kami. Dalam satu nama, Dia yang telah memberikan kami dari dosa, Yesus Kristus Putra-Mu, kami telah alaskan doa dan syukur kami. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.